Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tanpa kurang saat apapun juga ya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan rekomendasi buat teman-teman yang minta HT Touring ya, HT Touring. Jadi ini saya sesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu karena hujan ya, hujan kemudian cuaca tidak menentu, maka saya akan menunjukkan HT yang dipakai untuk kita touring naik motor. Kalau naik mobil sih nggak masalah, mungkin Anda bisa pakai rig ya. Kalau naik motor kan perlu HT yang kuat ya. Kemudian di samping itu juga saya tetap memberikan alternatif buat Anda untuk HT yang mungkin kecil, simpel, tapi kuat ya. Kecil, simpel, kuat, dan antenanya bisa diganti sehingga ketika Anda touring, HT murah ini bisa digunakan. Cuman ya cuaca perlu diperhatikan karena HT ini tidak anti air ya. Namun karena kecil, Anda bisa simpan, mau ditaruh di mana, dibungkus, itu sangat simpel sekali ya. Oke. Kali ini kita akan segera membahasnya. Tidak banyak HT-nya. Sebenarnya banyak HT, tapi karena ini musim hujan, saya rekomendasikan sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda semua di keadaan cuaca saat ini ya, seperti itu. Kalau cuacanya baik-baik saja, semua HT bisa dipakai. Tapi kan kita ambil situasi yang paling terburuk. Dan ini juga HT ini bukan hanya digunakan untuk touring, tapi bisa juga Anda gunakan untuk rescue ketika Anda mungkin di suatu tempat. Jadi touringnya itu dalam rangka Anda menuju ke perjalanan tempat yang sulit ya. Misalnya ketika Anda touring atau Anda jalan untuk membantu teman-teman kita yang di Aceh, atau teman-teman kita yang dalam kendala kena bencana banjir, HT ini cocok sekali ya. Jadi Anda bisa gunakan, dan saya pilihkan HT yang nggak sampai 1 juta teman, di bawah 1 juta. Dan itu HT-nya bisa mid, low ke mid ya. Jadi antara harganya itu low ke mid. Jadi belum sampai middle ke high ya. Jadi bisa menjadi alternatif buat Anda semua. Oke, kita langsung aja mencoba untuk memberikan rekomendasinya. Tapi sebelumnya saya ngopi dulu ya. Ini kopi hitam, kopinya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ntar, tuh hitam teman-teman ya, bukan air putih, kopi asli. Jadi nggak pakai gula teman ya. Kita seruput dulu ya, bismillah. Oke, alhamdulillah kita udah seruput. Karena nggak pakai gula, kopinya gelasnya kecil aja, jangan besar teman-teman, nanti nggak habis. Oke, kita balikin kameranya, langsung saya kembali ke radionya supaya Anda bisa konsentrasi di sini ya. Dan sekali lagi buat teman-teman, paling tidak kalau Anda punya call sign rapi ataupun call sign ataupun izin komunitas, itu semuanya menggunakan HT ini nggak ada masalah. Tapi ketika Anda enggak punya, maka sebaiknya pilih HT-HT yang kecil saja, yang wattnya nggak terlalu besar. Nanti saya akan tunjukin HT yang wattnya nggak terlalu besar tapi bisa digunakan. Oke, kita langsung aja balik kameranya untuk menunjukkan kepada Anda HT apa saja yang bisa digunakan untuk touring dalam keadaan cuaca saat ini ya. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah rekomendasi saya yang pertama bagi Anda teman-teman yang ingin menggunakan HT kuat tahan banting, peka ya. Tapi ini hanya single band teman-teman. Ini hanya single band di VHF. Dan HT ini udah saya coba ya nih ya, diinjak pakai mobil, banting, kemudian dijatuhkan, ya tetap kuat teman-teman. Hanya lecet-lecet di bagian baterainya saja. Tapi untuk bodinya aman, terkendali, dan ini masih bisa dicelupin teman-teman ya, masih dicelupin dan normal.
Artinya ketika Anda hanya dipakai untuk touring, itu nggak ada masalah ya. HT ini masih bisa kita pakai, masih kita gunakan dalam kondisi hujan ya. Tidak peduli itu apakah hujan deras atau mungkin kondisi cuaca yang panas. HT ini tetap bisa berfungsi dengan baik teman-teman ya, nggak masalah. Jadi ini hanya VHF ya teman ya, tapi ini 10 watt, full power 10 watt teman-teman ya, dan kondisinya masih normal kok ya, meskipun diinjek apapun ini baterai masih bisa dibuka ya. Nah ini Dalcom DL9000 ya, Dalcom DL9000 waterproof 10 watt teman-teman ya. Mungkin kalau di di iklannya atau mungkin di online shopnya itu tulisannya 13, 14, 15 watt, jangan ya. Ini sebenarnya ini 10 watt saja teman-teman, ini 10 watt saja. Jadi mungkin kalau di atas ya bisa sampai 13, tapi kita ambil center frekuensi di 145, itu dia kira-kira 10 watt ya untuk power output dari Dalcom DL9000 VHF ini ya. Ini yang VHF teman-teman. Sebenarnya kalau Anda mau yang UHF juga, VHF UHF juga ada yang Dalcom ini ya, yaitu Dalcom DL9000 bukan Pro tapi DL9000 dual band. Saya coba ambil barangnya teman-teman ya. Bentar. Soalnya ada di belakang ini. Ya, ini dia teman-teman. Kalau Anda mau yang waterproof juga dual band, ini juga sama, ini Dalcom DL9000 tapi yang ini VHF, yang ini yang dual band ya, VHF UHF. Ini bisa UHF teman-teman, jadi VHF UHF. Nah ini yang VHF, di atas yang UHF nya. Kalau yang ini hanya VHF saja. Kemudian ini juga waterproof, PTT juga sudah plastik, ini juga plastik ya, yang atas, tapi yang bawah ini shortcut ya. Nah kalau untuk ketahanan baterai ini tahan banget teman-teman. Ini nggak ada FM radionya, hanya standby di radio ini aja di frekuensi, dan ini awet. Ini juga sama, ini karena bukan layar berwarna, ini juga awet banget baterainya. Dan memang belum Type C tapi awet teman-teman. DL9000 dual band. Jadi yang ini DL9000 VHF, ini DL9000 dual band dari Dalcom. Dua-duanya oke ya, bisa Anda pakai untuk touring. Anda bisa samakan frekuensinya, misalnya ini di 434 gitu ya, seperti bukan 434. Jadi harus kita ke VHF ya. Misalnya di VHF itu ini masuk memori berarti ya, sebentar. Oke, ini masuk ke memori. Harus keluar dulu teman-teman ya. Kalau masuk memori nggak bisa nanti. Nah ini backnya nih ya, saya harus keluar dulu dari memori. Nah ini sudah keluar. Nah contohnya kalau kita dirapi misalnya di 1, 4, 2, 6, 5 misalnya seperti itu ya. Oke. Ini 265 seperti ini. Nah ini kan high power teman-teman ya. Kalau mau dikasih low power ya tinggal pencet menu, cari low. Bentar. Mana low powernya? Oh masih di sini teman-teman ya. Ini menunya nggak terlalu banyak sih kalau yang untuk DL9000 dual band ini menunya nggak banyak, jadi cepat kita nyarinya. Nah ini kita tinggal rubah low, langsung oke. Ini sudah low ya. Nah sudah low. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda nggak usah pakai tune. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Nah ini sudah low. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda nggak usah pakai tune. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Nah ini sudah low. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda tinggal cari di sini tune ya. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda tinggal cari di sini tune ya. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Nah ini sudah low. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda tinggal cari di sini tune ya. Jadi Anda tinggal cari di sini tune ya. Nah ini sudah low. Nah teman-teman ingat ya, ketika ini muncul, ini harus dimatikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda tinggal c
itu tadi tune transmit ya. Sebentar, tune transmit itu berarti di sini ya. Ini dimatiin aja. Nah, ini off, kita off saja. Kemudian tune receive juga off teman-teman ya. Hati-hati. Ini harus off. Karena kalau ini on nanti Anda tidak bisa mendengarkan suara dari radio yang lain ya. Ingat, jadi kalau di sini misalnya standby-nya terus ada tanda tune di sini, TC atau apa, atau DCS atau CTSS atau CT di sini ya. Saat Anda standby seperti ini, hati-hati karena ketika Anda transmit menggunakan radio yang lain ya. Sebentar, saya harus cari antena nih. Nah, ketika Anda transmit pakai radio yang lain itu tidak akan masuk teman-teman ya. Itu yang mengapa ketika Anda sudah samakan frekuensinya itu nggak bisa masuk. Jadi harus tune-nya itu dihilangin supaya Anda bisa masuk gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak ada tune-nya ya. Nah, kalau saya pencet, dia minus ya. Oh nggak minus, bisa kok, nggak ada tune ini. Nanti bunyi ya teman-teman ya. Nih. Nah tuh 1 2 3 3 2 1. Ini 1 2 3 3 2 1. Oke, ini sudah terhubung karena dia sama ya. Sekarang saya coba pasang tune di sini receive ya. Misalnya ini aja. Yang umum ini ya. Ini saya kasih tune. Tune-nya sini aja ya. Saya pasang tune di sini. Saya coba ngomong, ini saya buka volume full ya. 1 2 3. Itu ada sinyal ya teman-teman. 1 2 3 ini volume udah mau mentok ya, udah mentok nih, nggak ada suara kan. 1 2 3. Sinyal ada, suara nggak ada. 1 2 3. Nah, itu dia yang menyebabkan Anda nggak bisa monitor. Jadi Anda harus matikan. Anda cari di sini, Anda matikan off. Ini kalau ini udah kenceng pasti ya. 1 2 3 3 2 1. Nah, itu. Jadi udah bunyi teman-teman ya. Seperti itu caranya buat teman-teman yang terkendala untuk kenapa tidak bisa mereceive. Padahal bagus radionya ya, baru dibeli. Nah itu, jangan sampai ada tanda CT di sini juga ada CT, di sini nggak ada, di sini ada. Pada saat standby itu harus hilang. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin kalau untuk repeater itu bofeng rata-rata CT-nya udah ada tertulis di situ ya, meskipun belum dipencet. Itu juga bisa ada yang memori seperti itu. Oke teman-teman, kita taruh dulu radionya yang DL9000 VHF dan DL9000 dual band. Ini radionya waterproof, bisa dipakai dan harganya masih di bawah 1 juta dan cukup oke. Tahan banting, durability-nya cukup oke banget untuk yang DL9000 ini ya. Terutama yang VHF ya. Kalau yang UHF ini karena dia beda layarnya, terlalu besar ya. Maka ketika terjadi, kalau diinjak ini pasti pecah, kalau ini enggak. Ini mempunyai karakter yang berbeda untuk kondisi bodinya ya. Ini sangat kuat sekali. DL9000 VHF ya. Ini juga sama nanti dengan Wearcom 808 teman-teman. Sama dengan Wearcom 808. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang murah dan waterproof dan irit baterai. Ini adalah Worton WR99. Ini juga saya rekomendasikan buat Anda teman-teman. Worton WR99 ini waterproof. Ini udah berkali-kali saya celupin ya. Bikin video dicelupin bolak-balik celupin ya. Dan sampai saat ini juga masih normal-normal saja. Nggak ada kendala, dan ini bisa diprogram manual dengan HT-nya sendiri ya, tanpa harus pakai button komputer. Kita bisa kasih nama, bisa apapun itu di sini dengan menggunakan HT-nya saja. Tidak perlu kita pakai komputer, kita kasih nama, terus kita buat repeater apapun itu bisa di sini. Dan juga ini juga sudah ada airband-nya ya. Jadi buat teman-teman kalau pakai WR99 ini udah aman banget ya.
Jadi ini sudah waterproof, dual band, ada hiburannya, ada FM. Nah, yang ini juga ada yang ini ya. Yang tadi yang 9.000 yang VF nggak ada. Yang 9.000 dual band ada. Ini juga ada FM-nya, suaranya juga enak. Kualitasnya juga oke untuk build quality-nya. Harganya juga murah teman-teman ya. Dibandingkan yang dua tadi ini lebih murah ya. Untuk Worton WR99 ya. Jelasnya nanti linknya juga tetap akan saya tampilkan buat Anda semua di deskripsi. Sekali lagi karena dual band ini lebih fleksibel, Anda bisa menggunakan frekuensi VHF atau UHF sehingga Anda bisa menentukan frekuensi yang mana, dan ini juga bisa nyeken teman-teman ya, bisa nyeken. Nanti reviewnya bisa lihat aja di review saya untuk cara scan-nya, cara programnya itu ada semua ya, untuk semua HT yang ada di depan saya ini ya. Oke teman-teman, ini adalah Worton WR99. Jadi buat teman-teman yang mau touring ya, ini juga cocok buat Anda karena powernya juga sudah di atas 5 watt, mendekati 10 watt. Ini juga oke banget. Worton WR99 ini juga rekomendasi buat teman-teman yang jadi tim SAR, kemudian yang relawan yang mungkin mau ke Aceh atau apa ya, ini sangat bagus banget. Murah tapi nggak murahan, kualitasnya oke. Worton WR99. Kemudian selanjutnya adalah yang harganya di atas itu, tapi dia harganya di atas tapi di bawah ya, saya lupa ya. Tapi dia cukup bagus. Ini adalah Eracom RC68 ya. Eracom RC68 ini juga waterproof, sudah Type C, kemudian PTT juga plastik orange lagi, kemudian 3 standby, dan suaranya enak, kenceng, FM radionya juga ada, airband ada, kemudian juga bisa dikasih nama seperti ini untuk pemiliknya sehingga nggak bakalan ketukar dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga ini powernya juga besar teman-teman ya, ini sudah 10 watt ya. RC68 Plus ini sudah 10 watt sehingga Anda bisa gunakan untuk perjalanan jauh. Nah, ini juga sudah Type C, jadi aman. Kalau misalnya lowbat tinggal pakai power bank handphone, Anda tinggal ngecas di sini, dicas, aman ya teman-teman. Ini adalah Eracom RC69 Plus, cocok juga bisa dipakai untuk Anda touring maupun menjadi relawan atau tim SAR ataupun Basarnas ataupun yang lainnya ya, yang untuk rescue atau untuk Anda relawan bencana ya, misalnya banjir atau apa. Saat ini kan kondisinya ini cuaca seperti ini ya, ini cocok sekali untuk Eracom RC68 Plus ya. Buat teman-teman yang ada di Aceh juga mungkin yang mau apa komunikasi, ini juga sangat cocok. Tapi ya tadi kalau mau yang bandel banget memang ini ya, Anda nggak khawatir jatuh, Anda nggak khawatir itu kelindes, Anda nggak khawatir itu terlempar, Anda nggak khawatir itu kalau jatuh, ini yang paling oke. Tapi yang saya rekomendasikan ini juga merupakan HT-HT yang sudah bisa diajak hujan-hujanan, bisa diajak kondisi ekstrim ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan untuk Eracom RC68 Plus, kita langsung ke di sini ada saudaranya, yaitu SMP DM700 ya. Ini sama persis, cuman tampilannya berbeda untuk desainnya ya. Desain atas sama, desain samping sama ya, desain samping kanan sama, desain belakang sama. Yang nggak sama desain di depan. Nah, nih speakernya beda ya, tapi keseluruhannya sama. Untuk tombol juga sama, dan bootingnya lebih cepat yang SMP DM700. Nah, data dilihat ya, bootingnya sangat cepat sekali. Jadi kalau Anda butuh gerak cepat, ini merupakan jawabannya DM700 dari SMP ya teman-teman. Ini 10 watt juga, waterproof juga, sudah Type C, kemudian PTT, bisa dual PTT ya, dan 3 standby. Kemudian juga baterainya juga besar teman-teman, sama dengan yang Eracom itu. Nah, di sini DM700 ya. Oke, seperti itu. Kita taruh teman-teman. Nah, ini dia radio-radio yang waterproof, tapi di samping tadi ada VHF ya. Nah, kalau teman-teman pingin radio yang powerful di UHF juga ada. Meskipun ini belum waterproof,
Tapi hujan-hujanan nggak masalah ya. Hujan-hujanan nggak masalah. Ini 2 HT ini mau dihajar hujan-hujanan nggak masalah. Udah saya coba ya. Ini oke banget. 10 watt teman-teman dua-duanya ini. Tinggal Anda pilih yang mana. Karena ini duanya berbeda. Ini ada TC TC CD apa ya serinya. Kita lihat ya. Oke. Jadi kayak seperti ini nih pas irit banget teman-teman. Seperti ini nih, tampilan seperti ini pasti irit sekali ya. Nah, di sini dia serinya Sirda TC 368. TC 368 10 watt teman-teman. Bayangin aja pinnya banyak seperti ini ya. Ini biasanya baterainya bagus. Ini udah Type C teman-teman. Sudah Type C, jadi Anda bisa bawa kemanapun tanpa ragu. TC 368 10 watt loh, 10 watt di UHF. Jadi ketika Anda beli bisa sepasang, bisa lebih dari sepasang, Anda nggak usah pusing-pusing untuk memori, tinggal channelnya disamain aja ya. Misalnya rombongannya itu channel 1 ya channel 1, channel 2 channel 2 gitu ya. Tapi ini udah saya rubah teman-teman ya, sudah saya rubah sehingga di sini kondisi low-nya ada itu. Aslinya sih high semua biasanya seperti itu. Setting defaultnya high ya. Oke teman-teman, jadi ini juga sudah ada NR, noise reduction. Jadi ketika Anda mungkin kondisi bising, ini tetap masih bisa komunikasi dengan baik. Sirda TC 368. Oke banget ya. Ini PTT-nya besar, plastik dan ada gripnya ini. Ini nggak bakal lari-lari ya. Ini sangat bagus banget untuk kita pencet PTT-nya. Dia nggak bakal bergeser, sangat mantap banget ya. Ini Sirda TC 368 10 watt teman-teman. Nah ini juga adiknya ini ada Sirda CD 108 ya. Ini juga 10 watt teman-teman. 10 watt juga. Dan baterainya ya sama dengan sana, hampir sama. Dia 10 watt UHF teman-teman ya. Tapi ini nggak Type C, cuman dia ada lampu senternya. Seperti itu ya. PTT juga plastik sama. PTT udah plastik teman-teman. Tapi untuk gripnya memang lebih bagus yang 368 dibandingkan yang CD 108. 368 ini memang lebih oke. Dari segala sisinya lebih mantap ya. Tapi ketika Anda mau pilih yang ini juga masalah karena lebih kecil sedikit ya dibandingkan TC 368, dan posisi antena juga beda. Kalau yang CD 108 ini dia seperti HT-HT seperti umumnya itu semua di kanan ya. Kayak gini kan di kanan semua ya. Nah, ini yang berbeda adalah yang ini. Ini biasanya Motorola seperti itu ya, terbalik dia di sebelah kanan ya, misalnya rata-rata sebelah kiri dia di kanan. Nah, itu HT-HT yang agak bagus biasanya seperti itu sih. Ada keanehan tersendiri posisi antenanya dia di kanan teman-teman. Oke, kita tinggalkan untuk Sirda. Ada 2 yang saya rekomendasikan untuk Anda touring pakai, hujan-hujanan nggak apa-apa, tapi jangan dicelup ya. Oke teman-teman, itu adalah HT-HT tadi yang powerful. Yang saya tampilkan adalah HT-HT powerful untuk touring ya. Sekarang HT-HT yang simple, kecil tapi mantap pancarannya. Ini ada 3. Nah, ini 3 saja teman-teman. Kenapa saya bilang 3 saja? Karena ini bisa diganti antenanya semua, bisa dilepas ya. Anda mau pakai RH77B atau mau pakai apa, itu bisa tinggal diganti, dan itu diganti antena UHF. Kan banyak antena UHF, itu aman, sudah terkendali ya. Nah, ini saya urutkan aja. Nah, di sini sebenarnya urutkan berdasarkan power ya, berdasarkan power. Power paling kecil ini di atasnya lagi, dan ini paling besar. Meskipun paling besar pun posisinya masih lebih kecil daripada HT-HT lainnya. Dan ini mungkin dibandingkan dengan UV5R Mini, ini masih lebih kecil lagi teman-teman ya, masih lebih kecil lagi. Nah, oke. Ini adalah SMP S1. Nah, ini SMP S1 tipis banget. Kemudian sudah Type C, dan ini gampang banget untuk kita pakai ya, tinggal pencet aja PTT. Kalau mau PTT dari depan juga bisa, pencet seperti ini. Kalau mau PTT dari samping juga bisa seperti ini. Kalau ini untuk anunya ya, untuk channel. 5, 4. Nah, ini untuk channel. Jadi PTT-nya juga ada plastik, enak banget. Genggamannya pas, ringan, simple.
ini mungkin Anda senang bawanya ya. Kalau untuk yang SMP S1 ini bukan hanya dipakai untuk touring, untuk mungkin Anda di restoran-restoran atau di hotel mungkin cocok sekali menggunakan ini karena bentuknya elegan, nggak seperti HT-HT murah ya. Ini bentuknya sangat elegan teman-teman, mantap. Kemudian yang selanjutnya adalah Kinota GP358. Nah, ini HT favorit saya teman-teman. Kecil banget, HT paling kecil. Anda bayangkan, ini extra mic Telkom ya, segini, Bluetooth ya. Dengan HT ini aja kalau lebarnya masih lebar extra mic ini teman-teman. Bayangin ya. Jadi ini HT sangat simpel, 3 watt teman-teman, kecil ini, dan cabai rawit, nggak main-main. PTT-nya juga bagus banget, gripnya ini ada sedikit kontur seperti ini. Kemudian saya senang juga untuk ininya teman-teman, bisa lihat elegan banget, mewah ya. Untuk knobnya ini nggak main-main, di desainnya cukup elegan sekali ya. Dan ini bentuknya gimana ya, kalau saya bilang ini radio terbaik dalam desain yang simple ya. Jadi desain simple tapi terbaik teman-teman. Kalau saya lihat semuanya dari build quality-nya itu ya. Ini nggak main-main dikerjainnya ini. Ini PTT-nya juga seperti ini, enak sekali. Volumenya juga seperti ini teman-teman ya. Ini ada gripnya semua. Nah seperti ini. Kemudian ini juga untuk jack untuk program. Di sini ada speaker, mikrofon. Kemudian di sini untuk Type-C untuk ngecas, dan juga masih dikasih desktop chargernya teman-teman. Bayangin, sudah dikasih Type-C, dikasih desktop juga. Jadi Anda bisa fleksibel mana yang Anda gunakan. Dan bisa fast copy juga ya, bisa ngopi ya. Nanti untuk caranya itu ada di review kita teman-teman. Nah, yang saya paling suka adalah antenanya. Antenanya ini match banget teman-teman ya. Antenanya match banget di frekuensi UHF. Jadi buat teman-teman semua ya, nggak perlu ragu untuk make HT ini ya. HT ini sudah oke banget, sehingga nggak perlu diganti-ganti antenanya, ini sudah oke sekali ya teman-teman ya. Kinota GP358 ini radio kecil UHF tapi powerful ya, 3 watt. Desainnya itu yang saya suka banget. Ini Anda mungkin kalau lihat secara langsung ya, ini pasti Anda suka ya. Karena desainnya ini menurut saya yang terbaik ya untuk Kinota GP358 ini. Nah, untuk di atasnya kakaknya itu ada GP558, ini 5 watt ya. 5 watt. Meskipun desainnya tidak seelegan ini, tapi hampir sama ya, hampir sama dia karena dia lebih besar. Dia ada 2 knob dan antenanya juga bagus. Nah, yang agak sedikit ini perhatian buat teman-teman ya, untuk masang antenanya di sini ya. Ini harus diperhatikan bisa masuk apa enggak gitu ya. Tapi kalau saya sarankan Anda cek dulu untuk posisi dari ininya ya. Kalau bisa masuk sekali dipasang ya, bisa dipasang dengan antena gantiannya gitu ya. Jadi untuk alternatif seperti itu. Oke teman-teman, ini GP558 juga PTT udah plastik. Nah, ini gripnya beda sama ini, desainnya beda, baterainya lebih besar. Kemudian juga dikasih desktop, dikasih juga Type-C untuk ngecas, dan di sini juga programnya seperti ini, seperti radio-radio lainnya, radio Cina lainnya. Kemudian dia ada volume on off, kemudian di sini ada roterinya, dan bisa ya roterinya untuk channel ya di sini ya. Dan untuk suara ini lebih kencang sedikit daripada yang GP358. Ini GP558. Ya namanya juga powernya lebih besar, antenanya juga panjang dikit, bodinya juga lebih besar sedikit. Kemudian untuk baterainya juga lebih besar. Jadi ini lebih kuat daripada GP358. Tapi terserah Anda pingin yang mana ya. Mau yang lebih kecil, simple, dikantongin nggak kelihatan ya GP358. Tapi Anda pingin powerful,
ya Anda pilih yang GP558 ya. Ini GP558. Kalau ini mereknya di belakang ya teman-teman. Tulisan ini ya di belakang itu GP558. Oke. Jadi kalau yang ini gimana kalau dipakai untuk sementara hujan-hujanan? Mungkin hujan-hujanan yang penting nggak kecelup masih bisa teman-teman ini. Yang ini, kalau yang ini kayaknya nggak bisa yang ini ya. Tapi yang ini masih bisa teman-teman, ini masih bisa. Saya pernah pakai hujan-hujanan, ini masih bisa ya. Karena rapat semua kok ini, dia rapat semua. Dan yang jelas untuk radio ini, kenapa saya kasih tampilan ini ya? Call center saya, karena ini saya sering pakai teman-teman. Saya sering pakai radio ini karena simple, bisa dibawa kemana-mana. Saya nggak kerasa kalau bawa HT, sehingga bagi teman-teman mungkin ini jadi alternatif buat HT cadangan. Kalau misalnya Anda punya HT yang besar, ini HT cadangan untuk komunikasi, karena ini sangat simpel sekali, ringan ya, nggak sulit kita bawa ya, ringan sampai nggak kerasa kalau kita bawa HT ya teman-teman. Oke, itu dia untuk rekomendasi saya beberapa HT yang ada di depan kita ini, yang murah ya. Ini murah semua, ini tiga-tiganya ini murah dan fleksibel, antenanya bisa diganti sehingga Anda nggak sulit-sulit lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang jelas juga antena bawaannya juga udah bagus semua ini, jadi nggak usah perlu diganti pun nggak masalah. Tapi kalau gainnya mau ditambahin ya diganti, nggak masalah juga. Oke teman-teman, itu dia untuk beberapa HT yang sudah kita sajikan di kesempatan kali ini, dan HT-HT tersebut tentu ada di pasaran dan nanti linknya akan saya sampaikan di deskripsi video ini, dan mungkin nanti akan saya berikan di tag video ini, sehingga Anda tinggal klik aja di depan layar ketika Anda muter menonton tayangan ini, sehingga tidak perlu lagi mancet masuk ke deskripsi. Kalau ada ya, kadang-kadang di tag juga nggak ada, tapi di deskripsi ada, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton, dan tentunya ini bukan berarti harus ya. Kadang-kadang rekomendasi itu bukan harus, tapi itu adalah satu alternatif atau satu informasi buat Anda untuk menentukan pilihan. Sehingga ketika Anda sudah mendapatkan rekomendasi, Anda tinggal sesuaikan dengan budget Anda, kemudian dengan keinginan Anda, kemudian dengan apa yang ada di review-review saya sebelumnya. Jadi ini sudah di-review semua, tinggal Anda masuk ke channel saya, cari tipe-tipe yang ada ini tadi ya. Oke teman-teman, Oke teman-teman, itu dia rekomendasi dari saya untuk Anda yang mau touring atau Anda yang mau melakukan kegiatan di luar ruangan yang dalam kondisi ekstrim. Itu ada di sebelah kiri saya untuk HT-HT yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk yang tidak terlalu ekstrim tapi fleksibilitasnya tinggi, fleksibilitasnya tinggi, itu 3 AT ini bisa digunakan teman-teman, dan ini bisa diganti antenanya sehingga sangat mudah sekali kita untuk meningkatkan pancarannya. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang mencari HT-HT yang dipakai untuk touring, dipakai untuk berpergian, atau dipakai untuk rescue, relawan, kemudian tentunya bagi Anda yang di luar jangkauan handphone ya, di luar jangkauan handphone, mungkin di hutan atau di apapun itu, kondisi ekstrim itu di sebelah kiri saya semua ini ya tadi ya, hujan-hujanan apapun itu, dan ini di bawah 1 juta teman-teman ya, 900 ke bawah lah ini semua, 800 mungkin makannya, 800 ke bawah, 800 ribuan ke bawah. Dan kalau yang di sebelah kanan ini sekitar 300 ribuan atau 200 ribu sampai 400 ribu aja yang ini ya, nggak jauh-jauh dari itu. Nah, sekali lagi buat teman-teman ya, kenapa Anda kok tidak ada Wearcom gitu yang 88 plus, kemudian 88 spot radio, karena harganya di atas ini teman-teman ya, jauh, sehingga kami nggak masukin. Saya masukin yang murah-murah aja, tapi kalau Anda punya pun boleh, nggak apa-apa, itu bisa juga dipakai teman-teman. Saya selalu memberikan yang termurah dulu, nanti baru kita masuk yang ke dari middle ke high ya. Ini dari low ke middle, jadi harganya dari low ke middle teman-teman.
Oke, sekian saja saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton sampai selesai. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan Anda dalam menentukan sebuah produk yang Anda inginkan. Sekian saja saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.